Selamat pagi, selamat berjumpa lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selasa 21 Maret 2023. Pagi ini saatnya kita menerima berkat Tuhan agar sepanjang hari yang kita akan lewati menjadi hari yang penuh dengan sukacita dan berkat. Renungan hari ini berjudul Anda Tetap Berharga. Kita akan membaca 2 ayat dari Kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga dan pasal 43 ayat yang keempat. Yesaya 42 ayat 3 demikian bunyinya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan yang membuka khotbahnya dengan mengeluarkan uang 10.000 rupiah. Diangkatnya uang itu tinggi-tinggi sehingga semua jemaat bisa melihatnya. Uang 10.000 itu masih baru dan tidak lecek. Siapa yang mau uang ini? Tanya sang pendeta. Semua jemaat menjawab, mau. Kemudian uang tersebut diremas-remas hingga lecek. Dan ia memperlihatkan uang itu kepada jemaat dan bertanya, masih mau uang ini? Mau, jawab jemaat. Kemudian uang itu dijatuhkannya ke bawah dan ia mulai menginjak-injak uang tersebut dengan sepatunya. Setelah itu ia memungut lagi uang yang sudah lecek dan kotor karena diinjak-injak. Diangkatnya uang tersebut dan kembali bertanya, masih ada yang mau? Mau, kata jemaat. Saudara-saudara, ini hanya sekedar ilustrasi saja. Di dalam hidup ini banyak hal yang sering membuat kita jatuh terhempas, terkoyak, dan penuh noda. Ini bisa terjadi karena ada kelemahan dalam diri kita, seperti ketidaktaatan kepada Tuhan, kompromi terhadap dosa, dan tidak adanya penguasaan diri. Para tokoh Alkitab yang terkenal pun pernah mengalami masa-masa suram di mana mereka jatuh ke dalam dosa yang membuat hidup mereka menjadi cacat dan seolah tidak berharga lagi. Sebagai contoh, Raja Daud yang begitu terkenal setelah berhasil membangun reputasinya sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya sebagai pemimpin Israel. Hanya karena tidak tahan melihat Batsheba yang sedang mandi, maka ia pun jatuh ke dalam dosa yang begitu dalam. Begitu pula dengan Salomo. Ia meneruskan kerinduan Daud ayahnya untuk membangun bait suci dan ia diberkati menjadi orang terkaya. Tetapi ia menikah dengan banyak wanita kafir yang akhirnya mencondongkan hatinya kepada penyembahan berhala. Kita melihat tokoh dalam perjanjian baru yaitu Petrus, murid yang paling berani dan selalu menyatakan komitmennya untuk mempertahankan keteguhan imannya kepada Yesus. Tentu saudara ingat di malam penangkapan Yesus ketika ia terpojok oleh rasa takut, akhirnya ia menyangkal Yesus 3 kali. Masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya pernah terkoyak oleh keadaan. Tetapi pernahkah kita melihat bahwa Tuhan membuang mereka atau menganggap orang-orang ini tidak berarti? Keadaan itu tidak pernah mengubah nilai diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka tetaplah orang-orang istimewa jika mereka bersedia meninggalkan dosa-dosa mereka dan membenahi hidup mereka sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudara-saudara, kejatuhan bukan akhir dari segalanya. Kita berhak untuk bangkit dan berhak untuk memilih jalan hidup yang lebih baik. 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini ada di antara saudara yang merasa
hidup saudara seperti uang yang lecek, kotor, bahkan robek karena dosa masa lalu yang pernah Anda lakukan. Ingatlah bahwa hidup saudara tetap bernilai di mata Tuhan kalau saudara mau mengadakan pemberesan dan memohon pengampunannya. Tuhan itu seperti seorang penjunan. Ia sangat ahli memperbaiki keretakan dan kerusakan yang pernah ada. Bahkan bejana yang sudah hancur pun dibuatnya kembali menjadi bejana baru di tangannya itu. Dalam Yeremia pasal 18 ayat 4 tertulis, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Mungkin saat ini ada saudara yang merasakan dirinya sudah hancur oleh karena dosa. Tetapi ingat firman Tuhan berkata Dia tidak akan membuang saudara. Justru Dia sedang menantikan saudara untuk kembali kepada Yesus, kepadanya. Supaya tangannya yang penuh dengan kuasa dan kasih-Nya yang adalah kasih yang kekal bisa memulihkan, bisa membentuk hidup saudara kembali menjadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini adalah waktu yang tepat untuk saudara datang kepada Tuhan dengan pengakuan atas segala dosa yang telah saudara lakukan, dengan permohonan supaya Yesus, Tuhan, Juru Selamat kita itu mengampuni saudara dan memulihkan hidup saudara, agar hidup saudara yang rusak dibentuk menjadi suatu kehidupan sebagai bejana yang indah yang berguna di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pagi yang penuh berkat. Kami sudah menerima firman-Mu dan kami sungguh merasa bangga karena hidup kami begitu berharga di mata Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami ini kepada Tuhan. Kami mohon kuasa darah Yesus menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan. Dan mohon pengampunan dari Engkau dan bentuklah kami kembali menjadi bejana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pakailah hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah hidup kami agar kami dapat membawa banyak jiwa yang lain yang hidupnya rusak, tetapi oleh karena kasih Kristus dipulihkan kembali menjadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berlian yang jatuh ke dalam lumpur tidak akan pernah berubah nilainya, asalkan ada sepasang tangan yang mencucinya sehingga kembali berkilauan. Hidup saudara begitu berharga di mata Tuhan. Selamat beraktivitas, teruslah berada dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.